Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 966-970. Saat Dev selesai berbicara, tiba-tiba ada keributan di antara kerumunan. Saya melihat seorang pria muda mengenakan setelan pelatihan putih dengan kepala pendek dan sepasang sepatu kulit hitam mengkilap berjalan masuk. Di sebelah pemuda itu adalah Hayden. Dan ada juga 2 orang dengan kekuatan Wuzong kelas 5. Saya tidak berpikir bahwa tuan muda tertua dari keluarga naga ada di sini. Saya pikir dia tidak akan berpartisipasi dalam percobaan ini. Bagaimana mungkin dia tidak berpartisipasi? Kali ini, makam Kaisar Raja Kepiting mungkin adalah tempat dengan harta paling banyak di antara semua situs percobaan yang pernah diadakan. Naga Raiden ini telah mencapai kekuatan sekte bela diri peringkat ke-7. Sangat muda. Benar-benar luar biasa. Semua orang membicarakannya. Tetapi mereka semua mengikuti Raiden untuk menyapa. Saudara Chen. Orang ini adalah Naga Raiden. Tuan muda tertua dari keluarga naga. Dia telah belajar di luar negeri untuk pelatihan. Dia hanya kembali setahun sekali untuk percobaan. Saya tidak berharap kekuatan orang ini tumbuh begitu cepat. Saya ingat percobaan tahun lalu. Dia hanya Wuzong peringkat ke-3. Tapi sekarang telah mencapai peringkat ke-7. Jonathan memandang Raiden dengan iri di matanya. Kalau saja aku bisa seperti orang ini. Akan sangat bagus untuk berlatih begitu cepat. Dev tidak masuk akal bagi Jonathan. Matanya tertuju pada Raiden. Pada saat ini, sebuah ide berani perlahan muncul di benak Dev. Dengan kekuatan Dev saat ini, akan menjadi fantasi untuk pergi ke keluarga naga untuk menyelamatkan ibunya. Tetapi ketika kekuatannya memungkinkan, dia tidak tahu berapa lama dia akan menunggu. Dan sekarang Raiden ada di depannya. Dev datang dengan sebuah ide. Dia bisa membajak Raiden ini. Dan kemudian menggunakan Raiden untuk menukar dengan ibunya. Pada saat ini, Raiden juga sepertinya merasakan sesuatu. Dan tiba-tiba menoleh untuk melihat Dev. Keduanya saling memandang. Dan Raiden merasakan perasaan yang sangat aneh. Dia tidak tahu Dev. Dan dia tidak tahu apa-apa tentang urusan Dev baru-baru ini. Tuan, orang ini adalah Dev, yang baru saja membunuh Ichiro Watanabe beberapa waktu lalu. Hayden mengikuti perkenalan Raiden. Oh, begitu. Dia sepertinya telah menemukan mausoleum kekaisaran ini juga, kan? Raiden tiba-tiba menyadari, seharusnya Boyer Hu dari keluarga Hu yang menemukannya lebih dulu. Tapi dihancurkan oleh Dev, dan kemudian memberi tahu Tuan Si. Hayden tidak percaya bahwa Dev memiliki kemampuan untuk menemukan makam kekaisaran yang begitu besar. Karena keluarga Hu memiliki kemampuan untuk merampok makam leluhur dari dinasti masa lalu, seharusnya tidak sulit untuk menemukan makam kuno. Omong-omong, orang ini juga ayam jantan. Ketika Raiden mendengar ini, dia mendengus dingin. Dan memalingkan muka dengan jijik di wajahnya. Raiden baru saja pergi. Dan Dev menemukan 2 kenalan lagi. Carrie Cheng dari Gerbang Perak. Dan Kai Xuanyuan dari keluarga Xuanyuan. Keduanya juga membawa 2 Master Wuzong. Setelah melihat Dev, wajah Kai langsung berubah dingin. Dev, percobaan ini. Sebaiknya kamu berhati-hati. Jangan biarkan aku mengambil kesempatan. Kai tidak membalas lengannya yang hilang. Dan diperkirakan dia tidak akan bisa mengeluarkan amarahnya sepanjang hidupnya. Kai, tutup mulutmu untukku. Apakah kamu mengancam kakak Chen? Hati-hati aku akan merobek mulutmu. Ketika Jonathan melihat Kai mengancam Dev, dia segera melangkah maju. Kai tertegun sejenak. Lalu mencibir Jonathan. Sejak kapan kamu menjadi anjing orang ini?
Kamu dulu memanggilku saudara, tetapi sekarang kamu menggigitku secara langsung. Kamu lumpuh. Begitu Jonathan mendengar bahwa Kai membandingkan dirinya dengan seekor anjing, dia meninju Kai dengan marah. Hanya saja tinju Jonathan belum mencapai. Kai melambaikannya dengan santai, dan napas besar langsung mendorong Jonathan kembali lagi dan lagi. Dev mengulurkan tangannya untuk memegang Jonathan, yang mencegah Jonathan duduk di tanah dan mempermalukan dirinya sendiri. Kekuatan Jonathan terlalu berbeda dari Kai. Jonathan, kamu mengatakan bahwa kamu tidak bisa menyanjung siapapun di paviliun gunung tanpa bayangan. Tetapi kamu berlaku seperti anjing yang menjilat pantat Dev ini. Kamu tidak takut ditertawakan oleh orang lain. Carrie di samping memandang Jonathan dengan mengejek. Kai, Carrie, kamu tunggu. Kalian berdua mengambil keuntungan dari bahaya, menyakiti ayahku, dan membunuh begitu banyak orang di paviliun tanpa bayangan saya. Jonathan Zhao akan selalu mengingat kebencian ini. Jonathan memelototi Kai dan Carrie dengan ganas. Hahaha. Jonathan, apakah kamu layak berbicara besar? Dengan kekuatanmu, kamu tidak akan bisa membalas dendam bahkan kamu berkultivasi seumur hidup. Carrie tampak menghina hidup ayahmu begitu besar sehingga dia tidak mati. Tetapi bahkan jika ayahmu tidak mati, jangan pernah berpikir untuk membandingkan kekuatan paviliun gunung tanpa bayanganmu dengan kami berdua. Penghinaan di wajah Carrie membuat Jonathan semakin marah dan mengatupkan giginya dengan keras. Sementara dua master bela diri di belakang Jonathan membocorkan napas dan mengepalkan tinjunya. Plak, tapi siapa sangka, pada saat ini, Carrie tiba-tiba memiliki bunga di depan matanya. Dan kemudian dia ditampar, dan setengah wajahnya langsung merah dan bengkak. Siapa? Siapa yang memukulku? Carrie mundur 2 langkah, menutupi wajahnya dan berteriak keras. Aku yang akan membalas dendam tentang kejadian di paviliun gunung tanpa bayangan. Jika kamu berani mengatakan beberapa kata lagi, aku akan membunuhmu sekarang. Wajah Dev suram dan dingin. Matanya sedikit kental dan dia menatap Carrie dengan niat membunuh yang dingin dalam nada suaranya. Bagaimanapun, paviliun gunung tanpa bayangan juga merupakan aula masuk di bawah istana naga langitnya. Sekarang paviliun gunung tanpa bayangan diserang. Dev tidak bisa mengabaikannya. Dev, kamu berani memukulku. Jangan berpikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan dengan dukunganmu. Aku akan membunuhmu hari ini. Temperamen keras Carrie langsung menjadi marah. Dan dua Wuzong di belakangnya juga melangkah maju. Dan napas di tubuhnya menyelimuti Dev. Carrie, kamu sangat berani. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa Tuan Chen juga anggota paviliun pelindung hukum saya? Anda terlalu tidak menghormati paviliun pelindung hukum saya. Melihat bahwa Carrie tidak menganggap dirinya serius sama sekali, Winston berteriak dengan marah. Winston, kamu melindungi hukum dan menjaga keamanan ibu kota. Tidak apa-apa untuk menangkap pencuri yang mencuri ayam dan anjing. Serigala berekor besar, pergi dariku, atau kamu akan dihapuskan. Carrie sama sekali tidak memandang Winston. Tidak ada yang perlu ditakutkan untuk keluarga besar seperti mereka kepada sebuah paviliun kecil yang melindungi hukum. Kamu. Wajah Winston pucat, tetapi dengan kekuatannya saat ini, jika dia benar-benar ingin melakukannya, dia mungkin bahkan tidak bisa mengalahkan Carrie. Belum lagi dua Wuzong di samping Carrie. Untuk sesaat, suasana di tempat kejadian menjadi tegang, dan banyak orang memandangnya seperti bujukan, tetapi tidak ada yang berencana untuk maju untuk menghentikannya. Bagi orang-orang ini, menyenangkan untuk bersenang-senang. Dan ketika pertarungan benar-benar dimulai, akan ada satu pesaing yang berkurang. Apakah kamu tidak mengerti aturan percobaan? Berani melakukannya di sini. Napas yang kuat datang, diikuti oleh sosok Walton yang melayang dari kejauhan. Melihat Walton, Carrie langsung menjadi pengecut, dan segera tersenyum dan berkata, Direktur Guo, Dev ini memukulku lebih dulu. Lihat wajahku.
Carrie menunjukkan wajahnya dan biarkan Walton melihatnya. Walton bahkan tidak melihatnya. Tetapi berkata dengan wajah dingin, saya tidak peduli dendam apa yang Anda miliki. Saya katakan, percobaan ini dilakukan oleh aliansi seni bela diri kami. Jadi jika Anda ingin membujuk hal-hal, yaitu, Anda tidak dapat melewati aliansi seni bela diri kami. Saya secara pribadi akan memimpin tim dalam uji coba ini. Dan ketika saatnya tiba, Anda semua akan patuh pada saya. Tentu, Carrie mengangguk ketakutan. Walton memandang Dev dan berkata, kamu sebaiknya juga patuh. Jangan berpikir bahwa Tuan Si dapat melindungimu selama sisa hidupmu. Setelah Walton selesai berbicara, dia berjalan ke depan dengan tangan di punggungnya. Sementara Raiden menyapanya Direktur Guo. Tuan Muda Naga, kekuatanmu telah meningkat pesat. Walton menatap Raiden dengan senyum di wajahnya. Kemampuan saya, di depan Direktur Guo, itu tidak layak disebut. Raiden berkata dengan rendah hati. Hahaha, Tuan Muda Naga rendah hati. Walton tertawa, lalu mengikuti Raiden ke samping. Tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Dev, tunggu saja. Setelah memasuki makam kuno, terserah padamu apakah kamu hidup atau mati. Carrie menatap tajam ke arah Dev, lalu pergi bersama Kai. Dua orang yang awalnya tidak menyukai satu sama lain telah berkumpul pada saat ini. Bagaimanapun, dalam menghadapi kepentingan, mereka dapat melepaskan segala jenis keluhan. Apa? Aku ingin mereka terlihat buruk cepat atau lambat. Jonathan meludah dengan keras. Kamu harus berlatih keras di masa depan. Kamu tidak bisa menjadi playboy dan berlarian kemana-mana. Hanya ketika kamu memiliki kekuatan, kamu tidak bisa takut pada siapapun. Dev berkata kepada Jonathan. Jonathan mendapat wajah merah besar oleh Dev. Dia selalu berpikir bahwa keluarganya sangat kuat. Bahkan jika dia tidak tahu apa-apa, dia masih bisa hidup tanpa beban. Tetapi karena paviliun gunung tanpa bayangan diserang kali ini dan menderita kerugian besar, hati Jonathan juga telah berubah. Jak Sondong ada di sini. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berteriak, dan kemudian melihat seorang pria muda, mengenakan anima mahal, dengan kacamata hitam datang. Di belakang pemuda itu, ada dua Wuzong peringkat ke-7, dan mereka penuh dengan momentum. Setelah melihat Jak Sondong, Raiden, yang telah mengobrol dengan Walton, berjalan mendekat dan berkata dengan senyum tipis, Tuan Muda Dong, saya benar-benar tidak punya waktu untuk melihat Anda. Jak Sondong dengan lembut menarik kacamata hitamnya, mengangkat kelopak matanya dan menatap Raiden. Ternyata Tuan Muda Naga, lama tidak bertemu, apakah kekuatanmu meningkat banyak baru-baru ini? Bagaimana aku bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Dong? Raiden tersenyum sedikit. Oke, aku yang paling menyebalkan dari kesopanan palsumu. Jelas kekuatanku tidak sebaik milikmu. Tetapi kamu mengatakan ini. Apakah kamu mempermalukanku? Jak Sondong tiba-tiba menjadi dingin. Perubahan mendadak Jackson secara langsung membuat Raiden merasa sedikit kewalahan. Dan alisnya sedikit berkerut. Melihat ekspresi Raiden, Jackson tertawa dan berjalan tepat di depan Raiden. Tuan Muda Dong, melihat Jak Sondong ini, banyak orang menyapanya satu demi satu, tetapi orang ini mengabaikannya. Carrie dan Kai juga bergegas maju dan menyapa dengan hormat. Tuan Muda Dong, saya tidak berpikir Anda akan datang untuk berpartisipasi dalam percobaan ini. Jak Sondong melirik Carrie dan Kai dari sudut matanya. Dan dia tidak masuk akal bagi mereka, tetapi langsung menuju Dev. Dev penuh keraguan ketika dia melihat Jak Sondong datang ke arahnya. Dia tidak mengenal orang ini, dan dia tidak mengerti mengapa Jak Sondong datang ke arahnya. Kamu Dev? Jak Sondong memandang Dev dan bertanya. Dev melirik Jackson dan mengangguk tanpa berkata apa-apa. Tiba-tiba, Jackson mengulurkan tangannya dan menepuk Dev. Jonathan, yang berada di samping, sangat ketakutan sehingga dia buru-buru ingin menjangkau untuk menghentikannya.
Meskipun dia tahu bahwa dia bukan lawan Jackson Dong, Jonathan tidak akan acuh tak acuh melihat seseorang menyerang Dev. Tetapi tepat ketika Jonathan ingin bergerak, Dev meraih lengannya, dan tidak ada yang menyuruhnya bergerak. Tangan Jackson menepuk bahu Dev dengan kekuatan yang sangat ringan, bukan untuk menyerang Dev. Hahaha, seperti yang diharapkan dari orang yang membunuh Ichiro Watanabe. Dia benar-benar memiliki keberanian. Tidak seperti beberapa orang yang membual sepanjang hari, tetapi takut pada keluarga di belakang Ichiro Watanabe dan tidak berani melakukannya. Jika tidak diblokir dari atas, aku akan membunuh lebih awal cucu itu. Jackson Dong berkata dengan berani. Tetapi ketika dia mengatakan ini, matanya melirik orang-orang yang hadir. Pernyataan Jackson Dong dapat dikatakan telah menyinggung banyak orang sekaligus. Tetapi di banyak sekte dan keluarga bangsawan, tidak ada yang berani membantah Jackson Dong, yang menunjukkan bahwa keluarga Dong sangat kuat. Tuan Muda Dong, saya ingat tidak ada keluarga Dong dalam daftar percobaan. Pada saat ini, Walton datang dan bertanya pada Jackson Dong. Jackson Dong mengeluarkan undangan langsung dari tangannya dan melemparkannya ke Walton. Ayahku telah memberitahu pemimpin aliansi Zhu. Biarkan aku mengikuti percobaanmu. Tetapi jika kami menemukan sesuatu di dalam keluarga Dong, kami tidak akan bergerak. Aku hanya ingin untuk datang dan bermain. Mainkan percobaan. Tidak peduli harta apa yang ada di dalamnya. Saya tidak menyukainya sama sekali. Walton melihat kartu undangan di tangannya, dan sulit untuk mengatakan apapun. Jackson Dong membawa orang ke samping, menunggu percobaan dimulai. Siapa lelaki ini? Dev sangat aneh. Kekuatan Jackson Dong ini tidak jauh lebih buruk daripada Raiden. Tetapi Dev belum pernah melihat orang ini, atau di pesta perayaan. Dan dia bahkan belum pernah mendengar tentang keluarga Dong ini. Tuan Chen, orang ini adalah putra keluarga Dong. Dia telah mencapai ranah Wuzong ketika dia masih remaja. Tetapi kecepatan kultivasinya tampaknya telah banyak melambat dalam beberapa tahun terakhir. Dan saya tidak tahu mengapa. Winston mengikuti perkenalan Dev. Keluarga Dong, kenapa kalian tidak mengundangnya di perayaan? Dev sedikit bingung. Tuan Chen, ada banyak keluarga bangsawan dalam seni bela diri Daxia. Bahkan keluarga besar di dunia seni bela diri di Kyoto tidak semuanya bergabung dengan aliansi seni bela diri. Mereka terikat oleh aliansi seni bela diri. Keluarga Dong ini adalah keluarga di luar aliansi seni bela diri. Jadi percobaan kali ini, tidak ada nama keluarga Dong. Winston menjelaskan. Begitu Dev mendengarnya, dia langsung mengerti. Tampaknya percobaan ini tidak dihadiri oleh keluarga sekte dari seluruh dunia seni bela diri Kyoto, tetapi kandidat yang dipilih dari aliansi seni bela diri yang hanya memenuhi syarat. Dari sudut pandang ini, air di dunia seni bela diri terlalu dalam. Ada banyak raksasa dalam keluarga sekte ini dalam aliansi seni bela diri saja. Di luar aliansi seni bela diri, saya tidak tahu berapa banyak ahli yang ada. Sekarang Dev tiba-tiba merasa bahwa dia jauh lebih kecil dalam sekejap, dan jalan menuju kultivasi masih sangat panjang. Zeke Ning dari keluarga Ning ada di sini. Pada saat ini, seorang pemuda tampan lainnya masuk. Hanya ada seorang lelaki tua bungkuk di belakang lelaki muda itu. Memandang usia lelaki tua itu dan dia batuk dari waktu ke waktu. Seolah-olah embusan angin bisa meniupnya. Namun, aura di tubuh lelaki tua itu sangat tirani dan memiliki kekuatan puncak Wuzong. Di sini, Walton memiliki kekuatan yang sama dengan lelaki tua itu. Saudara Ning, kamu benar-benar datang untuk bergabung dalam panas. Jackson Dong, yang selalu memiliki wajah dingin dan mengabaikan orang lain, bahkan berinisiatif untuk menyapa Zeke Ning setelah melihat Zeke Ning. Zeke Ning menjawab, saya tidak ada hubungannya, hanya menghabiskan waktu. Yang lain mengikuti Zeke Ning untuk menyapa. Zeke Ning ini berbeda dari Jackson Dong itu. Dengan senyum di wajahnya, mengikuti semua orang kembali untuk memberi hormat.
dengan penampilan yang mudah didekati. Tuan Muda Ning. Raiden melangkah maju dan menyapa. Tuan Muda Naga juga ada di sini. Zekening tertegun sejenak. Lalu bertanya, saya mendengar bahwa Anda tidak akan berpartisipasi dalam percobaan tahun ini. Tetapi saya tidak mengharapkan Anda untuk datang. Jadi akan lebih baik jika percobaan bisa dihargai. Jika tidak demikian, apa panennya? Bukankah itu menunda kultivasi Tuan Muda Naga? Setelah tahun baru Imlek, Tuan Muda Naga akan menembus puncak Wuzong dan menjadi markis termuda. Tidak, tidak. Itu semua omong kosong. Raiden buru-buru melambaikan tangannya. Tetapi wajahnya sangat tidak wajar. Tuan Muda Naga sangat rendah hati. Saya masih memikirkan waktu untuk meminta nasihat Tuan Naga. Zekening berkata sambil tersenyum. Kata-kata Zekening membuat Raiden sedikit malu. Tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa dan pergi. Pada saat ini, Raiden sangat terkejut di dalam hatinya. Tidak banyak orang yang tahu tentang hal-hal yang dia atur dalam proses kultivasinya. Tetapi dia tidak ingin secara langsung ditunjukkan oleh Zekening, yang mengejutkan Raiden. Setelah percobaan, dia harus memeriksanya dengan cermat. Soal ini, mari kita lihat siapa yang membocorkan angin. Zekening melirik ke samping Dev. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Tapi tatapan inilah yang membuat Dev merasakan perasaan aneh. Jangan lihat wajah Zekening yang tersenyum dan mudah didekati. Tapi Dev merasakan bahaya dari nafas orang ini. Macan tertawa. Mungkin itu orang yang kamu bicarakan. Direktur Guo. Ini undangan saya. Tanpa menunggu Walton berbicara, Zekening langsung menyerahkan undangan itu kepada Walton. Walton melihat undangan itu dan tidak mengatakan apa-apa. Dan wajahnya menjadi jelek. Dalam percobaan ini, peningkatan tiba-tiba dari orang-orang ini membuat Walton merasakan tekanan, terutama orang tua di belakang Zekening. Kekuatan orang tua ini sebanding dengan Walton. Jika dia benar-benar menemukan harta karun yang tak tertandingi di makam kuno, dan pihak lain menjadi serakah, dia mungkin tidak dapat menghentikannya. Namun, karena ada undangan untuk ditangani, Walton tidak dapat menghentikan pihak lain. Dan sekarang dia hanya dapat mengambil langkah demi langkah. Patriark Naga. Patriark Naga. Kamu tidak bisa masuk tanpa undangan. Pada saat ini, kedua penjaga di pintu tiba-tiba berteriak. Dan kemudian Naga Jaedin bergegas masuk. Patriark Naga. Melihat ini, Walton bergegas menemuinya. Melambaikan tangannya. Dan membiarkan kedua penjaga itu mundur. Ayah, kenapa kamu di sini? Raiden juga melangkah maju dan bertanya dengan bingung. Naga Jaedin tidak peduli dengan mereka, tetapi menatap Dev dengan mata keras kepala. Ketika semua orang melihat Naga Jaedin menatap Dev, mereka semua bingung. Tuan Chen, mengapa Naga Jaedin menatapmu seperti ini? Winston bertanya pada Dev dengan suara rendah. Bagaimana aku tahu? Mungkin karena aku tampan. Dev tersenyum ringan. Winston tidak percaya apa yang dikatakan Dev. Tetapi Dev tidak ingin mengatakannya. Jadi dia tidak mengajukan pertanyaan apapun. Setelah menatap Dev sebentar, Naga Jaedin membuang muka. Dan kemudian berkata kepada Raiden. Raiden, kemarilah. Naga Jaedin memanggil Raiden ke samping. Dan kemudian berkata dengan ekspresi muram, dalam percobaan ini, kamu akan menemukan kesempatan bagiku untuk melumpuhkan Dev. Raiden tertegun. Ayah, apa yang dilakukan Dev? Apakah orang ini memprovokasi keluarga naga kita? Raiden bingung. Bagaimana mungkin ayahnya tiba-tiba ingin berurusan dengan Dev ini? Melihat bahwa Dev tidak terlalu kuat, dan tidak ada yang istimewa tentang dia. Jangan tanya. Kamu bisa melakukan apa yang aku perintahkan. Tapi jangan bunuh dia, mengerti? Naga Jaedin bertanya. Yah, baiklah. Raiden mengangguk, merasakan kemarahan dan niat membunuh ayahnya. Raiden tidak mengerti bagaimana Dev ini memprovokasi ayahnya. Setelah mengikuti instruksi Raiden, Naga Jaedin menemukan Walton dan berbisik.
Direktur Guo, apa yang terjadi pada Dev selama percobaan? Saya harap Anda tidak peduli. Patriark Naga, apa maksudmu? Kamu ingin membunuhnya? Walton sedikit mengernyit. Tuan Si baru saja menjelaskannya. Jika kamu membunuhnya sekarang, akan sangat sulit bagi kami untuk melakukannya. Direktur Guo, jangan khawatir. Aku tidak akan membunuhnya. Aku hanya menghapus keahliannya. Naga Jaedin berkata, mengeluarkan cincin bertatahkan zamrud, dan meletakkannya dengan tenang di saku Waltoni. Walton sudah melihatnya. Jadi dia mengangguk dan berkata, selama kamu tidak membunuhnya, aku akan berpura-pura tidak melihat apa-apa. Naga Jaedin memelototi Dev lagi dan kemudian pergi. Tidak ada yang tahu untuk apa Naga Jaedin berbuat seperti itu. Hanya Dev sendiri yang tahu. Sepertinya Naga Jaedin sudah tahu tentang pembunuhan 5 penjaga keluarga naga. Mata Raiden yang menatap Dev saat ini juga penuh dengan permusuhan. Walton melihat waktu. Sambil menyesuaikan pakaiannya dia berkata, sekarang waktu uji coba sudah dimulai. Setelah memasuki area uji coba, semua orang harus berhati-hati. Tempat ini penuh dengan bahaya dan jebakan. Saya harap Anda tidak berlarian. Pergi sendirian tanpa berpikir. Jangan sembarangan menyentuh apapun. Jika Anda secara tidak sengaja memicu jebakan di dalam, tidak ada yang akan menyelamatkan Anda. Hidup dan mati tergantung ada diri Anda sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.